Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Bayu Aji Aritejo selaku dosen pembimbing dan Bapak Ibu dosen penguji sekalian. Perkenalkan, nama saya Dani Santia Nugrahaini, mahasiswi UGM Jakarta, kelas eksekutif B37 konsentrasi marketing. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Beli Produk Gawai di Marketplace. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya penetrasi internet di Indonesia yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Data wearesocial.com menunjukkan bahwa di tahun 2020 terdapat 64% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia tahun 2020 adalah 17% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Proyeksi pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia akan terus bertumbuh sehingga di tahun 2023 diperkirakan terdapat 150 juta penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Pertumbuhan penetrasi internet di Indonesia mendukung bertumbuhnya transaksi belanja daring di Indonesia. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa di tahun 2018 terdapat pertumbuhan sebesar 149% transaksi belanja daring dibandingkan dengan tahun 2017. Pertumbuhan transaksi belanja daring juga didukung oleh data wearesocial.com yang menyatakan bahwa adopsi e-commerce di Indonesia adalah 86%. Sedangkan adopsi e-commerce rata-rata negara di dunia adalah 74%. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia menjadi posisi pertama, peringkat pertama di dunia untuk tingkat adopsi e-commerce. Dilihat dari kategori produknya, fashion dan elektronik merupakan kategori produk tertinggi, dua kategori produk tertinggi yang ditransaksikan secara daring. Dilihat dari variasi harganya, dua kategori produk tersebut memiliki variasi harga yang cukup jauh. Fashion masuk ke dalam kategori produk yang dapat dibeli secara impulsif. Sedangkan kategori produk elektronik memiliki harga yang cukup tinggi. Dari harga yang tinggi tersebut, produk elektronik dapat dikategorikan sebagai produk high involvement. Konsumen daring memiliki keuntungan tersendiri dalam pengalaman belanjanya karena mereka tidak terbatas pada lokasi geografis maupun waktu. Namun, konsumen daring berada dalam situasi non-haptik atau tidak dapat menyentuh produk yang akan dibelinya. Niat beli dipengaruhi oleh sikap positif, norma subjektif atau motivasi sosial, dan juga persepsi kontrol perilaku. Hal tersebut dinyatakan dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh Adzen dan juga Darmesti. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini, seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa produk kategori elektronik adalah produk high involvement, di mana produk ini memiliki harga yang tinggi dan banyak pertimbangan yang dilakukan oleh calon konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Senjangan juga ditunjukkan oleh nilai ARPU atau Average Revenue per User. Seperti data yang disampaikan oleh wearesocial.com, nilai ARPU belanja daring di Indonesia hanya 22% nilai ARPU belanja daring dunia. Rata-rata nilai ARPU belanja daring di dunia adalah 7,2 juta. Sedangkan nilai ARPU Indonesia adalah 1,6 juta. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat transaksi belanja daring di Indonesia yang tinggi tidak diikuti dengan tingkat ARPU yang tinggi juga. Transaksi daring dominan dilakukan di marketplace. Untuk itu, penelitian ini ingin melihat faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan niat pelanggan untuk melakukan pembelian dalam situasi non-haptik di marketplace, khususnya untuk produk consumer elektronik atau gawai sebagai produk high involvement yang memiliki harga produk yang tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab 5 pertanyaan penelitian, yaitu apakah faktor kepercayaan terhadap marketplace mempengaruhi sikap terhadap belanja daring? Yang kedua, apakah faktor kesadaran harga mempengaruhi sikap terhadap belanja daring?
Yang ketiga, apakah faktor sikap terhadap belanja daring mempengaruhi niat beli produk gawai di marketplace? Yang keempat adalah, apakah faktor norma subjektif mempengaruhi niat beli produk gawai di marketplace? Dan yang kelima adalah, apakah faktor persepsi kontrol perilaku mempengaruhi niat beli produk gawai di marketplace? Teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini adalah Theory of Planned Behavior yang disampaikan oleh Azen dalam penelitiannya di tahun 1991. Azen menjelaskan bahwa niat adalah kondisi yang menggambarkan faktor motivasi yang mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. Niat merupakan indikasi tingkat keinginan seseorang untuk mencoba dan melakukan suatu perilaku. Azen sendiri menjelaskan bahwa niat dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Selain menggunakan Theory of Planned Behavior sebagai landasan teori, penelitian ini melakukan perluasan dengan melihat sikap terhadap belanja daring. Transaksi daring memiliki banyak ketidakpastian. Oleh karena itu, faktor kepercayaan menjadi diperlukan dalam bertransaksi. Selain itu, kompensasi atas ketidakpastian dan resiko dalam berbelanja daring menjadikan kesadaran harga sebagai faktor yang dikonsiderasi oleh konsumen dalam berbelanja daring. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menambahkan faktor kepercayaan terhadap marketplace dan juga kesadaran harga yang mungkin berpengaruh pada sikap terhadap belanja daring. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat kausal, di mana peneliti melakukan penyelidikan sejauh mana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Untuk pemilihan sampel, penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Kriteria responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang pernah melakukan pembelanjaan secara daring, namun belum pernah melakukan pembelian produk gawai berupa handphone, kamera, laptop di marketplace. Untuk metode pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data primer dari hasil survei melalui kuesioner yang disebarkan secara daring. Total kuesioner yang disebarkan adalah 335 kuesioner, sedangkan data yang sesuai kriteria yang diolah dalam penelitian ini adalah 271 data. Kuesioner yang digunakan bersifat tertutup, dengan komponen yang terdiri dari profil responden, pertanyaan screening, pernyataan responden mengenai sikap terhadap belanja daring, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, kepercayaan terhadap marketplace, dan kesadaran harga. Dalam menganalisis data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Squares Structural Equation Modeling atau PLS-SEM. Dengan aplikasi yang digunakan adalah Smart PLS untuk iOS. Analisis data yang dilakukan antara lain evaluasi instrumen penelitian yang dilakukan dengan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji multikolinearitas. Selain itu, peneliti juga melakukan evaluasi model struktural dan juga uji hipotesis. Peneliti menjelaskan definisi operasional masing-masing variabel sebagai berikut. Seluruh responden dalam penelitian ini pernah melakukan transaksi belanja daring di marketplace dalam 6 bulan terakhir dan tidak pernah melakukan pembelian daring untuk produk-produk gawai berupa ponsel, kamera, dan laptop. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai faktor loading keseluruhan indikator sudah di atas 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa tiap indikator sudah mempresentasikan variabelnya dengan baik. Dilihat dari nilai AVE, seluruh variabel sudah menunjukkan nilai di atas 0,5. Nilai Forner-Larker untuk seluruh variabel juga sudah menunjukkan nilai di atas 0,7. Dan nilai akar AVE-nya untuk masing-masing variabel sudah lebih besar daripada korelasi variabel laten yang menunjukkan bahwa indikator dalam konstruk memang tidak berkorelasi. Nilai Cronbach alpha menunjukkan nilai masing-masing variabel sudah berada di atas 0,7.
Nilai composite reliability juga sudah memenuhi kriteria, yaitu di atas 0,7. Nilai VIF untuk masing-masing variabel menunjukkan kurang dari 5, yang menggambarkan bahwa tidak ada hubungan multikolinearitas antar variabel. Keseluruhan hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel laten dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan reliable. Dari hasil olahan data dapat dilihat bahwa responden memberikan respon yang tinggi untuk variabel kesadaran harga dan sikap terhadap belanja daring. Hal ini dilihat dari rentang rata nilai untuk kedua variabel tersebut adalah 3,4 sampai 4,2. Sedangkan responden memberikan respon yang sedang untuk variabel kepercayaan terhadap marketplace, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan niat beli yang berada pada rentang rata nilai 2,6 sampai 3,4. Deviasi standar untuk seluruh variabel berada di nilai di bawah 1,2, yang artinya tidak terjadi kesimpangan data yang besar pada jawaban responden. Hasil evaluasi kesesuaian model digambarkan dalam tabel berikut. Nilai goodness of fit atau Q-square di atas 0 menunjukkan bahwa masing-masing variabel eksogen dapat memberikan prediksi yang baik bagi variabel endogennya. Nilai adjusted R-square menunjukkan seberapa besar variabel-variabel eksogen secara bersama-sama dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel endogen. Dapat dikatakan bahwa kepercayaan terhadap marketplace dan kesadaran harga secara bersama-sama mempengaruhi sikap terhadap belanja daring sebesar 50,5%. Selain itu, sikap terhadap belanja daring, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku secara bersama-sama mempengaruhi niat beli produk gawai di marketplace sebesar 67,6%. Hasil uji hipotesis digambarkan dalam tabel berikut. Nilai t-statistik di atas 1,96 untuk seluruh variabel dan nilai p-value di bawah 0,05 untuk seluruh variabel menyatakan bahwa seluruh variabel eksogen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel endogen. Dari hasil uji hipotesis tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima diterima. Hipotesis pertama diterima di mana kepercayaan terhadap marketplace berpengaruh positif pada sikap terhadap belanja daring. Di sini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kepercayaan terhadap marketplace, maka semakin positif sikap terhadap belanja daring. Kepercayaan responden terhadap marketplace diungkapkan dalam bentuk perasaan aman dalam bertransaksi dan memberikan informasi serta keyakinan akan kualitas layanan yang dijanjikan oleh marketplace. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akrush dan Aldebey di tahun 2015 yang menyampaikan bahwa kepercayaan terhadap situs belanja memberikan pengaruh yang positif terhadap sikap konsumen dalam bertransaksi dikarenakan besarnya faktor ketidakpastian dalam transaksi daring. Selanjutnya, hipotesis kedua diterima, yaitu kesadaran harga berpengaruh positif pada sikap terhadap belanja daring. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmesti dan Cheah, di mana mereka menyatakan bahwa sikap positif belanja daring seorang konsumen dimotivasi oleh keunggulan harga yang lebih murah yang ditawarkan oleh toko daring. Hipotesis 3 diterima, yaitu sikap terhadap belanja daring berpengaruh positif pada niat beli produk gawai di marketplace. Sikap positif terhadap belanja daring terbentuk karena konsumen melihat berbelanja daring sebagai suatu hal yang baik, menyenangkan, dan menghemat waktu. Semakin positif sikap terhadap belanja daring, maka akan semakin tinggi niat beli produk gawai di marketplace. Hal ini sejalan dengan penelitian Azen dan Darmesti yang menyatakan bahwa evaluasi personal seseorang atas suatu perilaku adalah faktor yang mempengaruhi niat. Darmesti menambahkan bahwa sikap positif terhadap belanja daring yang terwujud dari benefit teknologi informasi mendorong niat beli secara daring. Hipotesis yang keempat diterima, yaitu
norma subjektif berpengaruh positif pada niat beli produk gawai di marketplace. Niat beli produk gawai di marketplace dipengaruhi pendapat orang-orang terdekat calon konsumen yang mendukung aktivitas tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Adzen dan juga penelitian yang dilakukan oleh Darmesti yang menyampaikan bahwa ekspektasi atau dorongan orang-orang terdekat mempengaruhi niat beli. Hipotesis yang kelima diterima, yaitu persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif pada niat beli produk gawai di marketplace. Persepsi seseorang akan kemampuan, familiaritas, dan penguasaan untuk melakukan suatu perilaku mempengaruhi niat beli. Semakin tinggi persepsi kontrol perilaku belanja produk gawai di marketplace, maka akan semakin tinggi niat beli produk gawai di marketplace. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adzen, juga Darmesti, yang menyampaikan bahwa kemampuan diri, pengetahuan, dan familiaritas seseorang untuk melakukan pembelian produk secara daring mempengaruhi niat beli. Penelitian ini menggunakan teori of planned behavior sebagai landasan utamanya, dengan perluasan faktor kepercayaan terhadap marketplace dan kesadaran harga. Hasil temuan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut. Niat beli produk gawai di marketplace dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh sikap terhadap belanja daring, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sikap terhadap belanja daring dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kepercayaan terhadap marketplace dan kesadaran harga. Selain itu, pengaruh paling kuat ditunjukkan oleh hubungan antara kesadaran harga dan sikap terhadap belanja daring. Sedangkan pengaruh yang paling rendah adalah hubungan antara norma subjektif dan niat beli produk gawai di marketplace. Implikasi studi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Kepercayaan terhadap marketplace berpengaruh positif signifikan pada sikap terhadap belanja daring. Kepercayaan dapat dibangun dengan mengembangkan citra perusahaan. Marketplace perlu membangun citra sebagai perusahaan penyedia layanan berbelanja daring yang aman, memiliki aturan yang jelas untuk melindungi data pribadi konsumennya, termasuk data finansial dan data transaksi. Implikasi selanjutnya adalah terkait norma subjektif. Norma subjektif memiliki pengaruh positif signifikan pada niat beli produk gawai di marketplace. Perusahaan marketplace dapat membagikan informasi terkait pengalaman menyenangkan yang dialami oleh konsumen yang pernah berbelanja. Pengalaman tersebut dapat dibagikan melalui media komunikasi di aplikasi maupun melalui sosial media. Selain itu, marketplace perlu menyampaikan informasi komitmen terkait dengan standar layanan konsumen, komitmen produk asli, komitmen jangka waktu pengiriman, respon cepat layanan pelanggan, dan juga solusi pengembalian barang bagi pelanggan. Implikasi studi selanjutnya adalah terkait persepsi kontrol perilaku. Perusahaan marketplace perlu memperhatikan pengalaman belanja konsumen dengan memperhatikan purchase journey-nya. Purchase journey yang nyaman dapat diciptakan melalui user interface dan user experience yang baik. Selain itu, perusahaan marketplace juga perlu menciptakan kenyamanan bertransaksi dengan memberikan kemudahan metode pembayaran. Pembayaran menggunakan kartu kredit, kartu debit dari berbagai bank, juga pembayaran melalui e-wallet, layanan tunai seperti pembayaran melalui jaringan Alfamart, dan juga pembayaran lewat COD atau cash on delivery. Penelitian ini masih memiliki beberapa ruang untuk perbaikan. Antara lain, dalam mengukur sikap terhadap belanja daring, penelitian ini menggunakan variabel kesadaran harga. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel persepsi nilai atau perceived value bersamaan dengan kesadaran harga dalam mengukur sikap terhadap belanja daring. Hal ini dapat dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana konsumen Indonesia mementingkan kualitas dibandingkan dengan harga. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih spesifik terhadap marketplace tertentu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan terhadap marketplace tertentu yang lebih spesifik sehingga
responden dapat memberikan penilaian yang lebih spesifik terkait dengan layanan yang dimiliki oleh marketplace tersebut. Demikian pemaparan hasil penelitian tesis ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi peneliti, namun juga bagi para akademisi dan para praktisi, terutama di bidang industri daring. Terima kasih.